terima kasih udah mendaftar di program Kampus Mengajar, ini luar biasa, dan selamat atas keberhasilannya karena sudah lulus seleksi. Ini bukan suatu seleksi yang sebenarnya mudah ya, dan jumlah pendaftarnya itu cukup mengagetkan waktu kita mendengar jumlah yang ingin mengikuti program seperti ini, karena ini bukan suatu aktivitas Kampus Merdeka yang mudah, tersebar di berbagai macam daerah di seluruh pelosok Indonesia untuk membantu anak-anak kita mengejar ketertinggalan dia selama ini gitu. Dan saya cuma kepengen menitipkan pesan bahwa karena masa pandemi ini dan begitu banyak tantangan yang dihadapi, terutama di daerah-daerah 3T, di mana banyak dari mereka yang sangat sulit melaksanakan PJJ, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk membantu anak-anak di dalam sekolah-sekolah yang adik-adik proyek untuk membantu ketertinggalan bagi anak-anak yang paling ketinggalan ya dari semua itu. Jadi itu hal yang bukan hanya sangat mulia dari sisi sosial, tetapi menurut saya adalah suatu tantangan yang mungkin nggak akan dialami lagi adik-adik seumur hidup gitu. Untuk punya pengalamannya, selamat yang luar biasa, terima kasih udah berdedikasi, terima generasi berikutnya. Harus saya sangat mohon bahwa adik-adik benar-benar mengikuti kursus pelatihan ini dengan sangat intensif ya, karena dalam 8 hari itu akan ada berbagai macam panduan terhadap bagaimana cara yang paling optimal untuk meningkatkan numerasi, literasi, dan juga pendidikan karakter dari anak-anak kita yang paling membutuhkan. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri. Jadi adik-adik 22.000 mahasiswa Indonesia, Mas Menteri menyebutkannya adalah mahasiswa platinum dari Kampus Merdeka ya. Jadi jangan lupa tuh kata-kata platinum. Untuk platinum itu adalah logam paling mahal di dunia ya. Jadi adik-adik adalah generasi muda paling mahal di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi ya. Jadi jangan lupa. Dan Mas Menteri sudah memberikan kepercayaan. Jangan lupa berikan dedikasi dan integrasi untuk Kampus Mengajar. Mas Menteri, sebelum nanti adik-adik ada 4 orang yang akan bertanya, mohon izin Mas Menteri, saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Menteri, sekaligus juga ingin mendapatkan arahan untuk kita semuanya, terutama 22.000 peserta Kampus Mengajar dan lebih dari 4.000 dosen pembimbing lapangan. Mas Menteri, pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan adalah, apa yang Mas Menteri ingin sampaikan kepada 22.000 mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 2 yang telah lulus seleksi, walaupun tadi sudah sedikit ada jawaban-jawaban. Kayaknya sudah Bu, yang kayaknya jawab tadi Bu, yang pesannya. Mungkin yang berikut ya, mohon maaf, saya tolong untuk pertanyaan satu, tapi saya nggak sabar menyelamati 22.000 ini. Siap. Kalau begitu pertanyaan berikutnya Mas Menteri. Ya. Kalau menurut Mas Menteri dan sesuai dengan pengalaman Mas Menteri saat waktu dulu sekolah ya, ruang kelas yang ideal menurut Mas Menteri seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik dan juga sangat rumit jawabannya. Pertanyaan apa ruang kelas yang ideal? Kalau buat saya ruang kelas yang ideal itu bukan ruang kelas yang sepi. Ruang kelas yang ideal adalah ruang kelas yang ramai. Rame kenapa? Karena murid-muridnya itu berpartisipasi di dalam pembelajaran dia. Dia bertanya banyak pertanyaan, dia menjawab banyak pertanyaan, dia berdiskusi bahkan berdebat di dalam suatu ruang kelas. Atau di dalam kelas itu ada berbagai macam murid-murid yang melakukan kerja kelompok, berdiskusi dan berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan atau dalam mengerjakan suatu proyek. Jadinya menurut saya ruang kelas yang ideal itu adalah ruang kelas di mana anak-anaknya itu melek, anak-anaknya itu benar-benar senang dan merasa terangsang oleh apapun proses pembelajaran yang sedang terjadi. Formatnya bisa macam-macam, tapi anak-anak yang bosan, anak-anak yang tidak sama sekali tertarik, itu adalah ciri-ciri dari suatu pembelajaran yang tidak mungkin sukses. Gitu. Jadinya bagaimana kita bisa menyalakan lilin rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa menyalakan lilin berpikir secara kritis ya di dalam anak-anak itu. Mulainya dulu adalah dengan engagement. Engagement itu artinya mereka terangsang, mereka melek, mereka benar-benar
tidak kebosanan, tidak jenuh atau tidak demotivasi di dalam ruang kelas. Nah, itu adalah tantangan utama seorang guru atau pembimbing belajar. Tantangan mereka yang terutama adalah seperti itu. Jadinya bagaimana cara mencari proses-proses kreatif untuk menjaga atensi itu anak, ya, menjaga atensi dan motivasi. Dan kelas yang ideal adalah kelas yang dimana murid-muridnya itu tidak takut mengutarakan pendapatnya, di mana dia percaya bahwa apapun yang dia sebut di dalam kelas, guru itu atau pembimbing itu, di mana banyak teman-teman adik-adik bakal akan menjadi pembimbing bagi murid-murid ini, itu akan tidak menghakimi mereka atau tidak akan mempermalukan mereka untuk apapun yang mereka sebut, tetapi malah akan diterima dengan pemikiran yang terbuka dan juga akan didukung gitu. Jadi itu mungkin ruang kelas ideal seperti itu, Bu Karis, di benak saya. Baik, Nick, jangan lupa nih ya, kita sekarang punya 22.000 lilin ya yang akan memicu berbagai macam kreativitas dan kritis dari mahasiswa kita juga bersama-sama dengan siswanya. Mas Menteri, mohon izin nih, ada satu lagi pertanyaan dari kami nih Pak. Melalui program Kampus Mengajar, para mahasiswa akan mengalami merdeka belajar di luar kelas. Menurut Mas Menteri, bagaimana Pak caranya mahasiswa mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan transformasi atau sukses menjalankan merdeka belajar? Ya, kalau menurut saya khusus untuk Kampus Mengajar, indikator bahwa seorang mahasiswa itu sudah sukses pasti akan sangat sulit ditutupi. Akan langsung kelihatan kalau mahasiswa itu sukses dari reaksi dan kedekatan dari murid-murid yang mereka berinteraksi, murid-murid dan guru, ya. Jadinya itu sangat mudah sebenarnya menjawab itu. Kita akan sukses kalau kita sudah menyentuh pemikiran dan motivasi daripada murid-murid yang kita bimbing gitu dalam aspek numerasi dan literasi. Kedekatan Anda dengan murid-murid Anda itu akan menjadi tolak ukur terbaik apakah Anda punya dampak apa tidak gitu ya. Di luar daripada nanti kita bisa mengukur tes numerasi, tes literasi, kedekatan kepada murid-murid tersebut, mereka merasa aman dan ingin terus berdiskusi, ingin terus datang mengikuti sesi-sesi dengan mahasiswa, itu adalah indikator terbaik ya. Bahwa tugas Anda itu benar-benar sukses gitu. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa tidak nyamannya Anda pada saat mahasiswa ini melakukan proyek ini di lapangan, ya kan. Jadi semakin kita tidak nyaman, itu adalah indikator kepada kita bahwa kita sedang belajar, bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman. Ya, seberapa nggak nyamannya kita di dalam budaya yang baru, yang mungkin bahasa daerahnya berbeda dari yang kita biasa, yang mungkin tingkat sosioekonominya, pola hidupnya total berubah, tinggal di tempat yang kita belum kenal siapapun. Itu semua hal-hal yang membuat mahasiswa-mahasiswa ini tidak nyaman, itu walaupun saya rasa banyak mahasiswa akan cepat melewati ketidaknyamanan itu, tetapi itu adalah indikator bahwa kita ini sedang bertumbuh, kita sedang evolusi sebagai pelajar muda, sebagai orang dewasa muda, kita ini sedang belajar. Jadinya jangan takut sama rasa ketidaknyamanan itu, malah dirangkul rasa ketidaknyamanan itu, karena dari situlah kita baru akan tumbuh sebagai orang, baik dari sisi karakter atau dari sisi kompetensi kita. Jadinya carilah hal-hal, posisi-posisi, situasi-situasi yang tidak nyaman, karena dari situlah kita akan berkembang. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri. Wah, ini banyak sekali ya arahan-arahan Mas Menteri yang bisa kita jadikan indikator bahwa kita sudah berubah. Jadi jangan lupa adik-adik, adaptasi, adaptasi, adaptasi ya. Mas Menteri mohon izin, ini ada adinda kita, yaitu Ibu Adinda Siti Nur Hidayati dari Universitas Negeri Semarang, program studi matematika. Untuk Mas Menteri berkenan menjawabnya karena beliau akan memberikan pertanyaan. Silakan Adinda Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati dari Prodi Matematika Universitas Negeri Semarang. Mohon izin untuk bertanya.
Menurut Mas Menteri, apa yang kurang dari sistem pendidikan di Indonesia dan hal apa yang paling sulit dan menjadi tantangan bagi Mas Menteri untuk mengubahnya? Terima kasih. Terima kasih. Makasih Siti untuk pertanyaannya. Kalau saya mau jawab dengan komplit ini bisa 2 hari saya. Saya akan menjawab seringkas mungkin ya yang tantangan-tantangan terbesar. Kalau menurut saya tantangan terbesar yang kita hadapi adalah tidak adanya kemerdekaan untuk melakukan inovasi di tingkat sekolah ya atau di tingkat guru. Di mana kita belum memberikan kemerdekaan yang cukup besar untuk guru mencari materi sendiri, untuk merancang kurikulum sendiri, untuk memutuskan mau lebih pelan apa lebih cepat, tergantung murid-muridnya. Jadinya banyak sekali fleksibilitas atau kemerdekaan yang secara intuisi ini banyak guru tahu ini anak belum siap untuk maju ke level yang berikutnya, tapi saya terpaksa karena udah mau naik kelas lagi, terpaksa maju terus. Nah, ini mungkin salah satu tantangan terbesar yang mungkin bisa dibantu dengan program kampus mengajar, ya, di mana Pak adik-adik mahasiswa ini bisa masuk dan mungkin mundur sedikit dari yang sebelumnya untuk mengejar ketertinggalan yang mungkin ada konsep yang 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya dia kurang mengerti dan itu bisa diasah. Mungkin anak ini belum mengetahui indahnya literasi, indahnya bisa membaca buku-buku yang mungkin seru, apa itu buku-buku komik, buku-buku anak dan lain-lain yang mungkin akan menyalakan obor cinta buku, cinta literasi yang ada. Jadinya menurut saya tantangan pertama kita adalah tidak adanya personalisasi, tidak adanya pembelajaran yang berfokus kepada mana tingkat kemampuan dan minat bakat si individu murid ini. Dan itu yang menurut saya peran-peran adik-adik dalam kampus mengajar sangat besar untuk bisa mengisi tantangan tersebut. Baik, ini mudah-mudahan Ananda sudah bisa menangkap ya arahannya Mas Menteri. Mari kita implementasikan ya. Kemudian Mas Menteri mohon izin, ini ada Ananda Putri Pujianti dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi kembali lagi. Sekarang pendidikan matematika. Ini lagi nih Pak, matematika. Silakan Ananda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Ibu, saya itu dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, bukan Purwokerto. Oh, Purworejo ya. Mohon maaf nih ya kalau begitu. Iya Baik. Ibu, tidak apa-apa. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Menteri, bagaimana sih cara mengajar yang baik menurut standar pendidikan sekarang? Terima kasih. Ya, nggak usah standar pendidikan sekarang, Ananda. Pokoknya mengajar yang baik tuh mau di standar mana, di negara manapun, sistem kurikulum apapun itu sama. Ya, cara menjadi pengajar, mentor atau guru, ya, mau kita sebagai pembimbing belajar atau sebagai guru, bahkan sebagai orang tua, konsepnya itu cara mengajar yang baik semuanya sama. Prinsip yang pertama adalah kalau kita tidak punya kepercayaan bahwa orang yang kita sedang ajar itu mampu, itu sama aja bohong. Nggak usah jadi guru, nggak usah gabung kampus mengajar. Kalau Anda tidak punya kepercayaan bahwa semua anak sebenarnya mampu, mungkin mereka di level yang berbeda-beda, tapi mereka mampu mengatasi keterbatasan mereka, mereka mampu mempelajari apa yang sedang dipelajari. Itu dulu, kepercayaan, keimanan terhadap itu. Kepercayaan dan keimanan artinya kita punya rasa optimisme gitu, bahwa kita percaya, kita believe bahwa itu anak bisa dan punya kapabilitas untuk mempelajari itu. Itu yang pertama terpenting. Kedua adalah punya pemikiran terbuka. Guru yang baik adalah guru yang belajar. Kita nggak mungkin bisa menjadi guru yang baik kalau gurunya itu sendiri tidak belajar. Jadi untuk punya pemikiran yang sangat terbuka, belajar dari berbagai macam resource, nggak mungkin cuma 8 hari pelatihan kita, Anda akan tiba-tiba menjadi guru yang baik. Jangan expect itu. Anda harus mencari jalan-jalan secara mandiri juga untuk mencari jalan bagaimana menjadi pembimbing belajar atau guru yang baik. Gimana cara menjadi duta kampus mengajar. Cari di YouTube, cari di berbagai macam resource online. Ngobrol sama teman-teman atau guru-guru yang mungkin beberapa guru-guru yang baik yang sudah pernah adik-adik ketemui gitu. Jadi
harus punya kemandirian dan proaktif ya dalam mencari berbagai macam sumber daya untuk mempelajari bagaimana cara menjadi guru yang baik dan mengajar yang baik. Ketiga adalah gunakan berbagai macam konten dan proses pembelajaran. Gunakan konten digital, gunakan film, gunakan video, gunakan tertulis, gunakan analogi permainan, cari forum-forum atau lokasi-lokasi yang menarik buat muridnya. Jadi itu adalah suatu diversifikasi atau keragaman daripada proses pembelajaran. Itu adalah suatu hal atau ciri-ciri suatu guru yang baik, karena dia tahu anak itu gampang bosan gitu, jadinya untuk selalu mengikuti. Dan menurut saya cara mengajar yang baik dan terutama yang terpenting adalah dengan hati, ya, dengan hati. Selalu menggunakan awalnya dan berakhir dengan hati kita, ya. Rasa cinta dengan anak-anak, dengan murid-murid kita, itu harus mulainya dari situ. Menurut saya itu cara mengajar yang terbaik menurut saya. Baik, Mas Menteri, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jangan lupa tuh kepercayaan dan keimanan kepada kecintaan kepada para siswanya. Ini kita catat baik-baik, termasuk juga saya. Mas Menteri, sekarang ada mahasiswa nih yang mau tanya sama Pak Menteri. Tadi mahasiswi, sekarang mahasiswa. Kepada Ananda Irfan Kurniawan dipersilahkan dari Prodi Teknik Otomotif. Ananda Irfan masih di mute. Ya. Perkenalkan diri, nama Irfan Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Izin bertanya, Mas, untuk membuat murid tersenyum dan gembira saat belajar, apakah ada rahasia khususnya, Mas Menteri? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik, Irfan. Setahu saya dari diskusi saya dengan guru-guru dan pengalaman saya sendiri juga, sebenarnya nggak ada rahasia khususnya sih. Biasanya guru yang sering tersenyum dan ketawa pada saat mengajar, anak-anaknya juga ikut senyum dan tertawa pada saat belajar, gitu. Itu bukan rahasia, gitu. Apapun yang dilakukan oleh si pengajar pasti akan lama-lama akan diadaptasi, akan diasimilasi ya oleh murid-muridnya. Jadinya kalau kita ingin anak-anak itu senang, kita harus datang dengan energi yang tinggi dan kita harus kelihatan senang. Kalau kita mau anak-anak itu selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya kita juga harus menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mereka, gitu. Jadi semua itu seperti cermin gitu loh, strategi. Jadi anak-anak itu akan selalu menyerap energi daripada guru tersebut, gitu. Dan ini bukan cuma guru ya, ini semua posisi di bahkan di kementerian Bu Paris saja udah ngangguk-ngangguk tuh. Kalau pemimpinnya aja nggak punya energi yang tinggi, gimana dia mengharapkan timnya dia punya energi yang tinggi? Sama aja gitu di ruang kelas gitu. Jadi untuk membuat gembira dan selalu tersenyum, gurunya harus gembira, tersenyum, dan juga gurunya harus kreatif dalam menggunakan rasa humor, ya kan, menggunakan berbagai macam multimedia dan lain-lain gitu untuk terus mengejutkan murid-murid dalam proses pembelajarannya. Baik, nih Mas Irfan, mudah-mudahan sudah tertangkap ya. Nih Mas Menteri sangat memberikan inspirasi luar biasa ya buat kita semuanya. Juga untuk 22.000 mahasiswa peserta kampus mengajar. Mas Menteri, ini ada pertanyaan yang keempat dan terakhir dari teman-teman mahasiswa. Kali ini kembali lagi, karena memang perbandingan mahasiswa perempuan dengan laki-laki, banyakkan perempuan Mas Menteri, jadi mohon maaf sekali nih. Jadi ya, ini yang dipilih nanti perempuan lagi ini. Namanya adalah Adinda Dahliawati dari... Makin banyak perempuan, semakin baik dong Bu Paris. Alhamdulillah. Iya dong, saya tersanjung. Harus represent. Siap, Mas Menteri. Apa-apa. Adinda Dahlia dari Universitas Wahid Hasim, Program Studi Akuntansi, dipersilahkan untuk bertanya kepada Mas Menteri. Baik, selamat sore Mas Menteri. Nama saya Dahlia dari Universitas Wahid Hasim Semarang dari jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya, kita sebagai mahasiswa diberikan tanggung jawab yang begitu besar untuk ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa. Mengapa Mas Menteri begitu percaya pada kami, para mahasiswa? Terima kasih atas jawabannya. Selamat sore Mas Menteri. Terima kasih.
Pertama, ini pertanyaan yang sangat baik. Pertama saya ingin jawab dengan pertanyaan juga. Kalau misalnya saya tidak percaya dengan potensi mahasiswa, ngapain saya jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Ya, jadi awal dari saya mengambil posisi ini dan awal dari kenapa semua pemimpin-pemimpin di Kemendikbudristek ingin mengerjakan berbagai macam program Kampus Merdeka, karena kami percaya dengan potensi mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita percaya potensi mereka untuk ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa? Karena mahasiswa-mahasiswi yang kita pilih adalah sudah diseleksi, mereka baru saja melewati ini proses pembelajaran. Dan mereka sukses dari proses tersebut. Dengan semua kendala dan ketidaksempurnaan sistem pendidikan kita di SMA, di SMP, mereka tetap saja bisa sukses. Jadi mahasiswa ini, adik-adik ini yang paling mengenal tips dan triks gimana cara hack-hacknya untuk bisa mendapatkan pembelajaran atau konsep-konsep yang lebih mudah diingat. Bagaimana Anda waktu misalnya waktu kalian ketinggalan di satu subjek, gimana cara mengejar ketertinggalannya. Kalian sudah mengalami itu semua. Kalian sudah mengejar berbagai macam hal yang menghasilkan prestasi Anda masuk pada universitas yang baik dan masuk dan mendapat angka yang baik juga di dalam universitas tersebut. Jadi Anda sudah membuktikan Anda bisa melalui proses itu dan sukses. Nah, sekarang giliran Anda mengajarkan strategi-strategi itu yang belum tentu semua guru tahu loh. Iya kan? Belum tentu, karena kan guru kan bukan murid gitu. Anda yang baru saja menjadi murid. Jadi mungkin Anda punya potensi, teman adik-adik kalian ini punya potensi untuk punya strategi-strategi yang inovatif, yang mungkin dan juga punya pendekatan yang mungkin lebih bisa nyambung dengan anak-anak di SD dan SMP karena umurnya masih belum terlalu jauh. Iya kan? Umurnya belum terlalu jauh. Punya pendekatan juga punya wawasan di teknologi yang sangat besar, punya kemampuan terhadap teknologi yang besar untuk bisa mencari berbagai macam sumber daya yang ada di dunia maya untuk membantu meningkatkan motivasi dan meningkatkan daya literasi dan numerasi anak-anak kita. Jadinya itu alasannya kenapa mahasiswa itu sebenarnya buat saya, walaupun mereka masih muda, mereka itu punya energi yang tinggi, mereka punya idealisme yang tinggi, dan mereka baru saja keluar dari sistem pendidikan SMA dan SMP. Jadi mereka masih bisa punya koneksi dengan murid-murid tersebut. Dan menurut saya itu suatu hal yang membuat saya optimis bahwa kalau mereka berada di dalam situasi itu, di luar jauh dari rumah, mereka akan pasti, kalian akan pasti memberikan segala-galanya untuk murid-murid ini, pada anak-anak ini. Nggak mungkin lah pada saat kalian semua berinteraksi dengan mereka di lapangan pasti akan merasakan kedekatan batin secara instan gitu dengan murid-murid itu. Baik, terima kasih Mas Menteri. Mas Menteri, sebetulnya kita masih punya sedikit waktu, mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan. Ini ada mahasiswa yang akan melanjutkan pertanyaan kepada panitia. Dipersilakan untuk memberikan mic agar di-unmute. Anda yang akan kepada Mas Menteri. Dipersilakan. Ya, izin sebentar. Ini mau mengundang dari yang sudah masuk kemarin juga dan pertanyaannya cukup bagus. Itu berikutnya ada dari Herotanisa ya namanya. Herotunisa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hairunisa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dipersilakan untuk bertanya kepada Mas Menteri. Mas Rizal, ada yang bisa meng-unmute Adinda Hairunisa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta? Maaf Ibu, saya Khairul Nisa, Bu. Atau... Ya, Hairul Nisa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, UAD. Oke, sudah Bu, sudah saya pindahkan. Khairul Nisa dipin. Baik.
Hairunisa, dipersilakan bertanya kepada Mas Menteri, kesempatan emas dan tidak akan pernah datang 2 kali ya. Jadi manfaatkan ya. Ini mahasiswa platinum, kesempatannya kesempatan emas. Wah, semuanya mahal-mahal semua ini. Silakan Ananda Hairunisa. Masih di mute, Mas. Belum masuk Ibu, mohon izin. Sudah ada, Mas Hairunisa sudah ada. Hairunisa sudah ada, tapi masih di mute. Mbak Jessica, kalau Hairunisa tidak ada, mungkin bisa diganti kepada mahasiswa yang lain. Baik, yang berikutnya nih dari Ari Septia Palupi dari Universitas Muhammadiyah. Sebentar, ini. Dari Universitas Muhammadiyah. Apa ya, ini nggak kelihatan namanya jelasnya. Ya, bisa ditanyakan nih, Mbak Ari Septia Palupi ya, pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di kolom Q&A ke Mas Menteri. Sudah di-unmute Mas Alwi? Sudah Bu, sudah. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Septia Palupi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, sore tadi saya membaca beberapa berita dari media sosial dan saya membaca. Nanda Ari, tarik nafas dulu ya, tarik nafas, kemudian pelan-pelan, jangan terpesona sama Mas Menteri ya. Nih, pelan-pelan, tarik nafas dulu ya, tarik nafas, udah, Bismillahirrahmanirrahim, oke. Saya membaca itu ada beberapa guru honorer yang merasa keberadaan kami itu merendahkan atau memindahkan posisi mereka sebagai guru. Bagaimana cara kita nantinya di sekolah jika sekolah tersebut terdapat guru honorer, meyakinkan mereka bahwa kita itu sebenarnya membantu mereka, bukan untuk merendahkan keberadaan mereka atau menyingkirkan keberadaan mereka. Begitu. Terima kasih. Iya. Ya, ini makanya harus terima kasih untuk pertanyaannya, sangat baik. Dari angkatan pertama ya, dari semua survei yang kita lakukan, mayoritas itu sangat positif. Jadinya teman-teman nggak usah khawatir bahwa ini akan menjadi suatu hal yang pasti akan dihadapi di lapangan. Ini belum tentu gitu. Jadi dari angkatan pertama hampir semua reaksi guru-guru honorer maupun guru-guru PNS itu sangat positif. Dan yang kedua adalah kalaupun ada isu-isu seperti itu, kan harus dijelaskan bahwa ini bukan para mahasiswa dan mahasiswi ini bukan datang untuk menjadi guru dan mengganti guru, bukan. Mereka adalah malah menjadi kayak asistennya guru, ya kan, memandu bimbingan belajar kepada murid-murid yang tidak bisa dilakukan guru. Dari mana guru bisa misalnya di luar jam kerja one on one, ya kan, dengan paling sulit ditangani oleh murid yang ketinggalan. Grup yang ketiga nggak oleh para guru karena gurunya itu sibuk full time mengajar berapa jam seminggu. Jadi sebenarnya para program kampus pengajar ini adalah asistennya guru, mereka adalah pembantu guru dalam mengejar ketertinggalan di bidang numerasi dan literasi dan menjadi mitra daripada guru-guru yang akan membantunya selama 1 semester. Jadi itu yang mungkin harus dikomunikasikan, tapi itu adalah kalau misalnya itu dihadapi, itu adalah suatu tantangan yang sangat penting dihadapi juga bagi para mahasiswa untuk bisa mengerti bahwa nggak semua orang akan reseptif terhadap perubahan seperti ini, program seperti ini, dan tanggung jawab kalian sebagai duta kampus pengajar adalah untuk menunjukkan betapa nilai Anda untuk membantu guru-guru itu. Dan itu adalah suatu hal yang sulit dipelajari di dalam kampus. Ya kan, bagaimana cara memenangkan seorang dengan batin, ya kan, dengan kerja yang baik gitu, dengan menjalin hubungan kepercayaan dengan para guru-guru tersebut. Itu tantangan tersendiri yang penting untuk dikembangkan.
Baik, Mas Menteri, terima kasih banyak. Mas Menteri, mohon izin saya membacakan pertanyaan, karena mungkin kalau mencari mahasiswa yang harus di-unmute agak lama, Mas, 22.000, jadi sayang, waktunya sangat berharga. Mohon izin saya membacakan pertanyaan saja dari Yudiani Linling namanya. Selamat sore, Mas Menteri, perkenalkan nama saya Yudiani. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Mas Menteri mengenai kesenjangan antara sekolah unggulan dan yang tidak unggulan. Begitupun dengan di universitas. Mohon izin, Mas Menteri. Ya, kesenjangan adalah salah satu isu yang sudah hampir dari awal mulainya sistem pendidikan di Indonesia sampai sekarang itu masih merupakan suatu problem yang serius. Di masa pandemi, kesenjangan antara sekolah-sekolah terbaik dan sekolah-sekolah yang paling tertantang itu lebih lagi membesar. Kenapa kampus mengajar ini adalah untuk menutup kesenjangan tersebut. Salah satu inisiatifnya. Jadi ada beberapa inisiatif. Satu adalah kampus mengajar, dan menurut saya ini salah satu yang paling terpenting ya dari semua kampus mengajar ini, untuk membantu anak-anak meningkatkan, mengejar ketertinggalan numerasi dan literasinya. Dan yang kedua adalah kita harus memastikan bagaimana akses kepada teknologi itu merata. Makanya digitalisasi sekolah menjadi program utama kita. Memberikan laptop, tapi juga memastikan kerjasama dengan Menkominfo untuk memastikan bahwa internet atau koneksi internet itu tersebar ke desa-desa yang tadinya nggak punya internet. Tapi kita di Kemdikbud memastikan bahwa mereka punya laptop-laptop yang bisa digunakan guru dan murid untuk mengakses dunia digital itu, sehingga ada sedikit kesetaraan. Paling tidak mereka bisa mengakses pakar-pakar pendidikan yang terbaik, materi-materi pendidikan yang terbaik, bisa mengakses YouTube untuk ruang kelasnya dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang kedua. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang kita udah lakukan untuk menutup kesenjangan ini cukup historis ya. Kita tahun pertama ini di mana dana BOS itu majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Jadi kita kalikan. Jadi untuk pertama kalinya dana BOS per murid itu tidak dikalkulasi sama antara misalnya Jogja, Jakarta, Maluku, Papua, nggak semuanya sama. Sekarang mereka harus angka per murid itu dikalikan oleh indeks kemahalan. Di mana kalau misalnya situasinya di daerah 3T atau di kepulauan yang sangat sulit, lebih mahal barang-barang untuk konstruksi, untuk mengirim, logistik, dan lain-lain, mereka akan mendapatkan dana BOS yang jauh lebih besar. Jadi itu adalah salah satu effort kita untuk menutup ketimpangan atau kesenjangan antara sekolah-sekolah yang paling punya kemampuan dan sekolah yang tidak. Kita pun harus ada berbagai macam inisiatif untuk pemerataan guru akan menjadi salah satu inisiatif yang sangat penting, di mana kita ingin sekali guru-guru itu karirnya dia terbantu kalau dia memperhitungkan guru yang baik gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang masih belum kita luncurkan, tapi sedang kami godok dalam inisiatif berikutnya. Itu beberapa hal untuk menutup kesenjangan. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri atas jawabannya yang sangat lugas dan sangat menginspirasi kami semuanya. Terima kasih atas digitalisasi untuk sekolah kami di seluruh Indonesia, Mas Menteri. Mas Menteri, ini saya izin juga menyampaikan pertanyaan. Saya izin untuk membacakan saja dari Hairotun Nisa, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mas Menteri, pengalaman apa saja saat di bangku kuliah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mas Menteri sebagai seorang pribadi dan selalu membawa perubahan out of the box? Tadi kepotong sedikit, Bu Paris, depannya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, pengalaman Mas Menteri di bangku kuliah yang tidak dapat dilupakan. Oke. Pengalaman di bangku kuliah yang tidak bisa dilupakan. Oke. Satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan adalah pada saat saya mengambil 1 tahun keluar dari kampus untuk belajar di universitas dan negara lain, di benua lain. Jadi saya waktu itu ke universitas di Amerika, tapi saya ngambil 1 tahun, yaitu tahun ketiga saya S1, saya pindah ke London buat 1 tahun. Jadi perubahan itu menurut saya tidak akan pernah saya lupakan, karena saya mengalami satu dunia yang sangat berbeda, sistem pendidikan yang sangat berbeda, dan pertemanan yang sangat berbeda di London dibandingkan kota kecil di Providence di Amerika Utara Timur. Utara Timur. Jadi itu yang menurut saya menjadi pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Yang kedua, mungkin pengalaman yang sulit sekali saya lupakan
adalah pengalaman pertama kali secara organik berdiskusi sama teman-teman mengenai materi buku atau buku yang kita baca di dalam kelas. Itu kan nggak pernah terjadi. Kalau di SMA sama di SMP itu jarang banget kita ngobrol, misalnya lagi makan gitu, ngobrol mengenai materi. Tapi karena di kuliah, karena kita punya kemerdekaan untuk memilih kelas-kelas kita, itu merubah total persepsi mengenai apa yang harus saya pelajari dan apa yang saya ingin pelajari. Jadi itu berubah sekali. Makanya juga di Kampus Merdeka kita ingin memberikan kemerdekaan yang terbesar bagi murid-murid. Karena juga pengalaman saya adalah kalau diberikan opsi, kalau diberikan kemerdekaan, otonomi untuk memilih, perasaan kedekatan kita terhadap apa yang kita pelajari itu menjadi jauh lebih kuat gitu. Baik, Mas Menteri, ini ada yang menginspirasi, satu lagi yang